Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ayo, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita mengkondisikan tempat duduk atau kondisi kalian di dalam Zoom ya. Ayo duduk yang manis walaupun kita melalui Zoom. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, di sini sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Yezi? Saya, Bu. Ya, saudari Yezi, persilakan. Baiklah, teman-temanku, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya, Yezi. Selanjutnya itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Jadi ketika Ibu panggil namanya, kalian akan menjawab hadir ya. Apakah semuanya sudah paham? Baik. Paham, Bu. Baik. Yezi Adriansa. Hadir, Bu. Milona Mardotila. Hadir, Bu. Arlina Parandita. Hadir, Bu. Esti Yuning Tias. Hadir, Bu. Nabila Rahma. Hadir, Bu. Della Krismilita. Hadir, Bu. Nurlita Dwi Soleha. Hadir, Bu. Baik, semuanya sudah hadir ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, jadi sebelum mulai pelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Apa sih yang di benak kalian ketika mendengar kata proklamasi? Ada yang tahu? Kemerdekaan, Bu. Kemerdekaan, Benar Bu. sekali. Iya, pintar anak-anak Ibu semuanya ya. Jadi proklamasi itu adalah hari kemerdekaan. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang makna proklamasi. Di sini kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus terlebih dahulu ya. Ayo, di sini siapa yang tidak hafal lagu 17 Agustus? Apakah hafal semua 17 Agustus? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Hafal, Bu. Alhamdulillah. Jadi Ibu di sini yang memimpin supaya kita semangat ya untuk mengikuti pelajaran. Di sini Ibu akan memberikan ketukan sampai 4. Jadi ketika ketukan sampai 4, kalian semuanya bernyanyi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, semangat semuanya, oke? Ibu memberikan ketukan ya. Ketukan 1, 2, 3, 4, ayo. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baiklah, terima kasih semuanya. Walaupun tidak kompak ya, tetapi terima kasih. Baiklah, jadi sebelum mengikuti pelajaran hari ini, Ibu akan men-share dulu ya PPT-nya. Tunggu sebentar ya. PPT Ibu sudah terlihat di dalam HP kalian semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi hari ini itu kita akan mempelajari tentang tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 yaitu masyarakat peduli lingkungan, muatan IPS dan pembelajaran ke-1 dan alokasinya yaitu 1 dikali 35 menit. Jadi di sini kita itu tidak mempelajari IPS saja ya, tapi bahasa Indonesia juga. Di sini bukunya. Jadi di sini kalian sebelum langsung ke materinya, jangan lupa untuk membuka buku temanya ya. Baik, Bu. Baik.
langsung ke tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang kalian capai, yaitu 1. Setelah mengamati teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang disajikan guru dalam PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis makna proklamasi kemerdekaan pada teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dengan tepat. Yang kedua, yaitu setelah kegiatan menganalisis teks makna proklamasi Indonesia yang disajikan guru dalam PowerPoint, peserta didik dapat mengaitkan makna proklamasi kemerdekaan pada teks makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan tepat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu setelah kegiatan menganalisis dan mengaitkan makna proklamasi, peserta didik dapat menyimpulkan apa makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, yaitu dengan mengamati PowerPoint guru, peserta didik dapat menguraikan bentuk perilaku yang mencerminkan sikap memaknai kemerdekaan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah dengan tepat. Selanjutnya yaitu kegiatan setelah mengetahui makna proklamasi secara individu, peserta didik dapat membuat laporan tentang 10 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan benar. Dan di sini juga kalian akan mempelajari tentang kata kunci dalam teks ya. Jadi di sini materinya yang akan kalian capai itu adalah makna proklamasi pada teks, yaitu tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, contoh perilaku memaknai kemerdekaan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dan kata kunci atau memperkirakan informasi berdasarkan kata kunci ya. Jadi di sini Ibu akan menampilkan video tentang pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Jadi di sini kalian menyimak ya bagaimana cara pembacaan teks proklamasi. Apakah kalian semua sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah ya. Di sini Ibu akan menampilkan videonya. Baiklah, dari pembacaan teks ini, di sini ada yang ingin membacakan teks proklamasi. Di sini Ibu akan berikan teksnya. Nih, ayo siapa yang berani membacakan teks proklamasi dengan tegas dan dengan suaranya yang lantang? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Baik, Yezi. Dipersilakan. Yang lainnya mendengarkan Yezi ya. Baiklah, saya baca ya, Bu. Ya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, dan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Saudara Yezi. Ayo beri tepuk tangan untuk Yezi. Baik, kita lanjutkan ya materinya. Di sini di buku tema kalian ada kan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi di sini itu Ibu akan meminta kalian untuk membacakan teks tersebut ini. Jadi satu orang itu satu paragraf, oke? Di sini Ibu minta itu Nurlita, dilanjutkan dengan Esti, dilanjutkan dengan Nabila, dan dilanjutkan dengan Milo. Oke, semuanya mengerti? Mengerti, Bu. Ayo, siapa yang pertama tadi membacakan teksnya? Saya, Bu. Silakan ya. Ya, dipersilakan ya, Nur. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Sudah, Bu? Baik.
Ayo ya, dilanjutkan dengan orang yang kedua tadi yang Ibu sebutkan. Saya, Bu. Ya, Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. baik. Terima kasih Esti. Ayo dilanjutkan lagi. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ayo Milo yang terakhir. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Baik, paragraf selanjutnya itu akan disampaikan oleh Yezi ya, dan paragraf yang terakhir itu disampaikan oleh Dita. Oke, ayo saudara Yezi. Saya lanjut dari yang mana ya, Bu? Dari proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna itu. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sudah, Bu? Baik, ayo Dita, selanjutnya paragraf terakhir. Baik, Bu. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya, saudara semuanya. Di sini dari teks yang kalian baca itu, di sini Ibu akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa judul teks yang kalian baca tersebut? Ada yang tahu judulnya? Saya, Bu. Ya, Yezi, apa Yezi? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, Bu. Benar sekali. Lalu, apa sih makna proklamasi itu bagi kalian? Ada yang bisa menjawab? Coba yang lain dong, jangan Yezi terus. Ayo, apa makna proklamasi bagi diri kalian? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Nurlita, dipersilakan. Makna proklamasi itu pengumuman kemerdekaan Indonesia, Bu. Benar sekali bahwa makna proklamasi itu bagi diri kita itu bahwa proklamasi sendiri ini adalah awal dari mulainya negara Indonesia atau terlepasnya dari Indonesia itu dari penjajahan ya. Nah, di sini cara kalian memaknai kemerdekaan itu seperti apa? Ayo siapa yang tahu? Unjuk tangan ya atau mengucapkan saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Arlina. Apa Arlina? Kalau kita di sekolah dasar itu biasanya upacara bendera, Bu. Benar sekali. Jadi cara kalian, anak sekolah dasar itu yaitu dengan upacara bendera. Ayo, ada yang tahu lagi bagaimana cara memaknai kemerdekaan? Saya, Bu. Iya, Milo. Ayo, Milo. Apa, Milo? Melestarikan budaya daerah, Bu. Benar sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, Esti. Apa, Esti? Suaraku. Rajin belajar, Bu. Benar sekali.
Jadi cara memaknai kemerdekaan itu banyak cara ya, tidak dengan 3 cara tadi, melainkan berbagai macam cara. Yang kalian sebutin tadi itu sudah benar. Selanjutnya ya, di sini Ibu mempunyai gambar. Kalian amati ya gambar yang Ibu tampilkan. Di sini bentuk upaya memaknai kemerdekaan. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima. Dari gambar tersebut ini ada 5 gambar. Gambar yang mana yang merupakan upaya memaknai dari kemerdekaan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Nurlita dulu ya, Yezi. Ya, Nur. Apa, Nur? Gambar nomor 5, Bu. Benar sekali. Acara. Iya, nomor 5 itu upacara. Yang lain? Gambar nomor 1, Bu. Benar sekali. Gambar nomor 1 itu apa, Nabila? Persatuan, Bu, dalam perbedaan. Iya, jadi gambar nomor 1 itu walaupun berbeda-beda agama, suku, budaya itu mereka tetap satu dan rukun ya. Ayo, ada yang tahu lagi? Gambar yang mana? Ayo, yang Nomor lain. 4, Bu. Nomor berapa, Yezi? Nomor 4. Benar sekali. Nomor 4 itu gambar apa, Yezi? Belajar, Bu. Sedang belajar. Benar sekali. Rajin belajar yang telah disebutkan oleh teman yang tadi ya. Lalu gambar kedua sama gambar ketiga itu merupakan upaya memaknai kemerdekaan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Karena mengapa di gambar nomor 2 itu? Buang sampah sembarangan, Bu. Kerusakan, Bu. Iya, membuang sampah sembarangan akan tercemarnya udara ya. Lalu yang gambar ketiga itu apa? Tawuran, Bu. Iya, benar, tawuran. Jika kalian seorang pelajar tawuran, apakah itu bentuk upaya memaknai dari proklamasi yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Jadi dari gambar tersebut ini, ada 5 gambar ini yang memaknai kemerdekaan itu ada gambar apa tadi? Ayo satu orang sebutkan. Nomor berapa? Saya, Bu. Iya, Milo. Nomor berapa, Milo? Nomor 1, 4, dan 5, Bu. Benar, nomor 1, 4, dan 5. Ayo, Milo pinter ya. Selanjutnya, contoh perilaku memaknai kemerdekaan itu ada di lingkungan rumah. Bagaimana sih cara cara kalian itu, anak di dalam rumah itu memaknai kemerdekaan? Dengan cara apa? Ada yang tahu? Dengan bakti terhadap Membantu pekerjaan rumah, Bu. Iya, benar, membantu pekerjaan rumah, rukun dalam keluarga, rukun dengan adik-adik atau kakak-kakak. Di sini ada di lingkungan masyarakat sama di lingkungan sekolah. Di sini contoh perilaku memaknai kemerdekaan di rumah. Nih gambarnya ya di rumah. Tuh pertama itu rajin membantu orang tua. Ayo, siapa yang tahu lagi tadi? Yang kedua itu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga itu menjalani kerukunan dalam keluarga. Yang keempat itu adalah saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Dan yang kelima itu adalah mengerjakan kegiatan di rumah bersama anggota keluarga. Ayo di sini siapa yang tidak rajin membantu orang tuanya? Sepertinya semuanya rajin ya. Bagus anak-anak Ibu. Kita lanjutkan ya. Contoh perilaku atau memaknai kemerdekaan di sekolah. Ada yang tahu bagaimana contohnya? Rajin belajar, Bu. Benar sekali Nurita, rajin belajar. Ada yang tahu lagi? Mengikuti tata tertib sekolah, Bu. Benar sekali. Jadi di sini macam-macam contoh yang dapat dilakukan untuk memaknai kemerdekaan Indonesia di lingkungan sekolah. Yaitu pertama mengikuti kegiatan pramuka di sekolah atau eskul lainnya, lalu gemar membantu teman yang sedang kesulitan, lalu memperhatikan ketika guru menjelaskan, lalu saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan bangsa, lalu mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Selanjutnya, yaitu contoh perilaku memaknai kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu bagaimana contohnya? Saya, Bu. Ya, Milo. Apa, Milo? Ikut gotong royong, Bu. Benar, ikut gotong royong. Ini Ibu sudah tampilkan, yaitu menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Ada yang lain? Sepertinya tidak tahu ya. Jadi di sini Ibu sibuk saja ya yang menjelaskannya.
Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Di sini bekerja sama menjaga kebersihan ini yang dikatakan Milo tadi ya, yaitu bergotong royong. Selanjutnya yaitu saling menghormati dan menghargai antar masyarakat, dan selanjutnya yaitu bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi Indonesia. Di sini ada soal latihan itu tentang soal IPS yang tadi. Di sini ada soal 1 pilihan ganda, 2, 3, 4, dan 5. Di sini Ibu akan men-share soal ini di grup WhatsApp, lalu kalian akan menjawab dan mengumpulkannya ya. Apakah sudah mengerti semuanya? Baik, sudah Bu. Ya, Bu. Baik, lanjut kita akan yaitu belajar bahasa Indonesia, yaitu memperkirakan informasi yang terdapat berdasarkan kata kunci pada teks. Di situ apa sih kata kunci? Ada yang tahu kata kunci itu apa? Menurut kalian sendiri saja, apa kata kunci itu? Saya akan menjelaskan ya bahwa kata kunci itu kata atau kalimat hingga sebuah teks itu yang mewakili informasi yang penting pada sebuah teks. Jadi di sini seperti kata kunci itu inti dari teks tersebut akan membahas apa, itu disebut dengan kata kunci ya. Di sini nih bisa dilihat pengertian dari kata kunci tadi. Selanjutnya, ini kan pas di awal tadi sudah Ibu terangkan tentang makna proklamasi bagi Indonesia. Di sini Ibu akan bertanya, apa sih judul dari teks tersebut? Ada yang tahu? Judul teksnya? Judulnya Bu, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Benar, judulnya itu adalah makna proklamasi bagi Indonesia. Dari kata makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, ini kalian menemukan nggak kata kuncinya? Dari teks ini menjelaskan apa? Ada yang tahu? Makna proklamasi, Bu. Benar sekali, yaitu makna proklamasi. Nah, tadi kan kalian sudah membaca teksnya. Jadi informasi apa yang terdapat di dalam teks ini? Ada yang tahu? Menurut kalian saja, informasi apa yang dalam teks tersebut? Cara memaknai proklamasi mungkin Bu. Benar sekali, cara memaknai proklamasi. Lalu di sini dari pengertian proklamasi itu merupakan pengumuman resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini kalian sudah paham ya, mana yang judul, mana yang makna, dan mana yang informasi dari kata kunci yang kalian dapatin. Apakah kalian sudah mengerti semuanya? Sudah Bu. Baik, di sini ada soal latihan untuk bahasa Indonesia. Di sini kalian itu akan mencari teks di internet, lalu kalian carilah kata kunci pada teks tersebut. Lalu informasi apa yang terdapat dari kata kunci tersebut. Sama seperti soal yang IPS tadi dikumpulkannya melalui WA group ya. Lalu soal ini Ibu akan berikan di WA group kita, oke? Baik, Bu. Nah, berakhirlah materi hari ini. Nah, sebelum kita menutup materi hari ini, Ibu akan mengadakan kuis. Apakah semua anak-anak Ibu sudah siap untuk melakukan kuis? Siap Bu. Iya Bu. Ya. Jadi di sini Ibu akan membuat kuis secara online. Jadi kelihatan siapa yang menjawabnya dengan benar, siapa yang jawabnya dengan salah. Oke semuanya? Ya, Bu. Oke, Ibu akan membagikan link di WA ya. Lalu kalian masuk dan kalian jawab. Oke semuanya? Bu. Anak Ibu, apakah sudah tampil di layarnya untuk kita melakukan kuis? Siap, Bu. Sudah, Bu. Oke, semuanya sudah siap ya. Berarti sudah berani untuk mengikuti kuis ini. Oke, Ibu mulai ya. Semangat.
di sini ada pemenangnya loh. Jadi pemenangnya yang pertama itu Nurlita. Yang kedua itu Nabila Rahma, yang ketiga itu adalah Dela. Yang lain juga itu pintar-pintar semua ya. Baik, jadi di sini kita akhiri ya untuk kuisnya, kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi di sini untuk yang bisa menjawab dengan benar, dengan yang terbanyak, Ibu berikan selamat ya. Dan untuk yang mendapatkan nilai yang di bawah dari mereka itu untuk belajar lagi ya. Baik semuanya? Baik, Bu. Baik. Jadi di sini sebelum kita untuk menutup pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran apa hari ini? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Nabila, Bu. Iya Nabila, ayo Nabila. Apa Nabila? Jadi hari ini kita belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bu. Benar sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, contoh memaknai proklamasi, dan untuk memperkirakan informasi dari kata kunci. Oke semuanya? Baiklah, jadi pembelajaran apa yang menurut kalian menyenangkan? Ayo, pembelajaran apa? Kuis, Bu. Kuis, Bu. Benar, kuis. Iya, kuis semua ya yang menyenangkan. Baiklah, jadi untuk yang materi hari ini kita cukupkan. Ayo, siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Sepertinya, ya Milo, sepertinya Yezi terkendala sinyal ya, keluar. Ayo Milo. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Milo. Baiklah, tugas yang Ibu berikan jangan lupa mengerjakan dan mengumpulkannya melalui WA Group ya. Untuk anak-anak Ibu, jaga kesehatan, jangan keluar rumah tanpa hal-hal yang perlu ya. Lebih baik stay di rumah, oke semuanya? Iya, Bu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sampai jumpa pertemuan akan datang ya. Oke, Bu. Iya, Ya, Bu.